Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur pada tiga panjatan SWT karena pada siang hari ini Bapak Ibu bisa bertatap muka bersilaturahim dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan pengembangan instrumen penilaian pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Ciamis. Salawat dan salam semoga selamanya dipacurahkan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita serta dan pensiun. Baik Bapak Ibu yang silakan. Ada yang mau menyumbangkan diri untuk ice breaking hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya coba ice breaking supaya tidak ngantuk ya Bu. Iya. Misalkan saya bilang tepuk rimba, gitu ya. Oh, siap Bu? Ya. Misalkan tepuk rimba, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ya. Ya, oke. Tepuk Siap. rimba, hu, ha, hu, ha, Hu, ha. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Telah semangat lagi untuk kegiatan hari ini. Memang pada prinsipnya pada hari ini jam-jam segini Bapak Ibu jam-jam bantok ya, dengan tidur penasuk ya, dengan sekarang. Baik Bapak Ibu, karena masih ada materi yang disampaikan untuk kali ini, walaupun Bapak Ibu ngantuk, tetapi kita tetap semangat. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu kalau dirujuk ke belakang, apa yang kita sampaikan dari pagi sampai sekarang, itu mah sudah ada di Bapak Ibu, sudah ada, ya, sudah ada. Di sini juga namanya pengembangan, artinya semua itu sudah ada di Bapak Ibu, ya, ya. Makanya hari ini pengembangan. Nah, terus Bapak Ibu sebenarnya apa tujuan utama dari sini? Mungkin kemarin itu ada sedikit ini ke belakang dulu, sedikit trouble ya, mungkin dalam PAT PAS penilaian akhir semester ya? Pas ya. Nah, di tiap-tiap sekolah yang saya kunjungi itu banyak sedikit diskusi gitu, diskusi berhubungan dengan Permendikbud nomor 21 Permendikbud nomor 1 tahun 2022 tentang penilaian itu. Nah, di mana di sana mungkin katakanlah kalau dikatakan itu perlu dikembangkan seperti itulah. Kenapa? Bapak Ibu sekarang ini kan usupnya merdeka ya, merdeka kan. Sekarang Bapak Ibu belajar di sini adalah merdeka mengajar, terus lagi merdeka belajar. Nah itu artinya itulah salah satu bentuk yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dulu serasa Bapak Ibu dikekang gitu, dikekang ya. Kudu kieu dari A sampai Z seperti ini. Kalau sekarang merdeka, ya merdeka. Nah, seiring dengan demikian berarti tanggung jawab semua ada pada Bapak Ibu, ya. Termasuk penilaian itu sendiri. Perlu Bapak Ibu menguatkan diri, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang mah tidak ada zamannya Bapak Ibu tidak update, ya. Bukan update saja Bapak Ibu ya, di WA, di Facebook atau di yang lainnya, tapi update diri juga perlu ya. Perlu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kualitas diri, akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan anak Bapak Ibu sekalian. Ya. Tahu kan sekarang tidak ada istilah sekarang sekolah favorit. Tidak ada Bapak Ibu. Semua guru mempunyai informasi yang sama, semua guru mempunyai kualifikasi yang sama, semua guru mempunyai akses yang sama kemana-mana. Apa contohnya? Bapak Ibu sekarang sudah diberikan akun belajar IT. Itu adalah salah satu sarana Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi dari pusat. Tidak lewat teman, langsung ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, judulnya perakitan soal. Ini melanjutkan episode dari yang tadi.
penyusunan kisi-kisi dan indikator soal ya. Namanya sekarang budaya positif Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu itu harus bertumbuh dari tumbuh dari diri sendiri. Bapak Ibu dulu pernah kan dipaksa atau kan nggak pernah kan? Kalau sekarang ada ya mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu ikut program guru penggerak atau program guru transformasi, di sana ada suatu materi yang seperti itulah. Jadi sesuatu yang dipaksakan tidak akan berhasil. Nah, itu merubah paradigma dulu yang memang seperti itu sekarang dirubah ya. Nah, jadi pertama yang dirubahnya itu adalah Bapak Ibu gurunya. Kita akan ini judulnya tadi. Jadi ini daftar isi ini ada kaidah perakitan soal, langkah-langkah perakitan soal, dan pemberian nilai. Dari awal tadi saya sudah mengatakan ini sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu kerjakan ya tiap hari, tiap detik, ya seperti ini. Maaf, ini adalah salah satu bentuk upaya dalam rangka peningkatan kualitas suatu pembelajaran, di mana Bapak Ibu biasanya kalau di kelas kan anak itu sokan tadi gitu. Jadi supaya ada ngerem, supaya mereka itu fokus dengan pembelajaran. Sebelum belajar itu atau sebelum Bapak Ibu mengadakan kegiatan pembelajaran, buat kesepakatan belajar. Apa ini? Yaitu ikatan antara Bapak Ibu sebagai pengajar dan anak yang ada di dalamnya, sehingga kalau kesepakatan itu kan dari dua belah pihak, bukan aturan yang kita buat. Kesepakatan. Nah, seperti ini mungkin nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, gitu kan. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan atau berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ini adalah contoh kesepakatan mungkin yang ada di program guru penggerak seperti itu. Jadi, sehingga dalam kegiatan ruang kolaborasi akan lebih fokus dalam hal ini. Pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kaidah perakitan soal? Yang kedua, mengapa Bapak Ibu merasa penting untuk menggunakan? Mangga Ibu, siapa yang mau memberikan komentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dipayu sebenarnya nyuwun kehapunten Pak. Bilih Pak Tarasan Cengkering tadi tina. Oh, dia pengalaman Cengkering. Ya. Dia yang menceritakan perkali soal bukan tadi yang dijalankan pada hari ini. Pamitina soal yang itu nate eng itu nate kecuali. Oh, gitu. Kalimatnya eng panjang, ohon. Beda ya, kecuali. Iya. Apakah eta teh masih biasa digunakan? Apakah eta teh kasebutna anu berpikir tingkat tinggi? Apakah eta teh cuma guru nyeun soal teh bakat kutas buntut? Lebih lain apa bukan dibebaskan terkait dengan para kita tapi dasar paham bisa mungkin panjang insya Allah atau Pak. Iya. Haturun Bapak, namina siapa? Pak Unang Tipalik Sidang Kasih 1. Udah mau hiji. Sidang Kasih. Haturun Bapak Unang. Terima kasih Pak Unang, luar biasa pertanyaannya. Apa yang disampaikan tadi? Pertanyaan sedikit. Dulu itu pernah ada kecuali. Mangga, siapa yang mau memberikan masukan, komentar atau jawaban? Mangga. Mangga tampaknya. Kita demonstrasi. Ya, kita demonstrasi sekarang. Ini tadi Pak Unang pertanyaannya bla 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 kecuali. Eta kumaha cenah? Yang kedua, ini juga ini pertanyaan mati yang saya sampaikan berkaitan dengan materi yang sekarang. Mangga eta mah bagaimana? Terserah, demokrasi sekarang mah. Yang penting Bapak Ibu mengeluarkan pendapat. Kan tadi juga silakan mengeluarkan pendapat dan saling menghormati. Silakan. Kalau untuk kaidah perakitan soal, menurut saya itu berarti seperangkat peraturan atau seperangkat cara atau rangka bagaimana cara untuk merakit soal, gitu
Iya. kurang lebih seperti itu. Iya. Saya ingatnya dengan kaidah penulisan, ya. Iya. Kaidah apalagi Bu Titin? Rutin bantu aja tuh. Kaidah kebahasaan. Iya, iya. Ya. Iya. Kalau yang kecuali tadi itu boleh tidak Bu? Tidak baik, tapi tadi ada saya baca itu di sini. Ada. Iya. Ya, untuk yang kecuali seperti itu kan apa yang disebut dengan negatif ganda apa ya? Jadi ya itu nanti yang seperti itu negatif ganda katanya. Mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Bapak pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi jawaban Pak Nana juga Pak Una. Pada prinsipnya seperti itu tadi kalau dikatakan kan soalnya anak membaca bla 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 terus ada kecuali. Nah itu sebenarnya bukan tidak boleh Bapak Ibu, tapi situasional. Artinya Bapak Ibu jangan terlalu banyak seperti itu. Tapi kalau ada satu atau ya karena mungkin salah satu bentuk ada upaya untuk pengecoh atau gimana lah, itu ada boleh saja. Tapi itu tidak terlalu banyak. Nah, sehingga Bapak Ibu apabila ada soal, biasanya kan sekarang kalau pilihan ganda itu banyak hal-hal yang bervariasi untuknya ya. Ada pilihan, baru kan ada pilihan namanya pilihan ya. Tapi sekarang pada prinsipnya Bapak Ibu pilihan bukan kalau pilihan ganda itu kalau matematika itu ganda itu dua kan, harusnya dari multiple choice ya. Kalau multiple choice itu kan artinya bahasa Inggrisnya apa Bu? Bahasa Inggris mana Bu? Pilihan banyak ya? Kok di bahasa Indonesia kan jadi pilihan ganda ya? Kita pernah belajar pakai ya multiple kan banyak choices. Jadi kalau di pilihan ganda kan jadi duka mengitan bahulana zaman kurikulum 76 dapat ngajikan. Tapi nggak apa-apa. Kita berimage atau berasumsi itu adalah pilihan banyak, ya, sehingga optionnya bisa 4 atau bisa 5. Nah, tadi Pak Unang mungkin untuk pilihan ganda yang ada kecualian sebenarnya itu hal bisa saja dilaksanakan, tapi tidak terlalu banyak. Nah, dan memang biasanya hal tersebut akan menguras pikiran seorang penjawab soal. Kenapa? Semacam banyak, akhirnya dikuras dengan satu yang itulah ditipu. Gitu. Kalau gitu misalkan itu ekstrimnya gitu kan. Nah, tadi juga terima kasih Pak Nana. Pada prinsipnya tadi apa itu kaidah. Memang kalau guru bahasa Indonesia pinter menerjemahkan suatu kata, memberikan definisi suatu kata, sehingga seperti itulah. Jadi kaidah kaidah perakitan soal itu seperti apa diterangkan ya. Jadi bagaimana aturan cara-caranya untuk membuat suatu soal seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada yang mau tambahkan lagi? Silakan. Oh ya, emang ada saran. Dipain nah. Wah, saya ini pondok ya nak. Tenang atau mau kamu mana ilah. Bawan tipali cidolog, mangga. Ini Pak untuk pertanyaan mungkin yang 1-2 akan kita bahas saja. Ini untuk kaidah praktik penguasaan itu sangat penting Pak, karena kadang-kala soal dibikin bagus begitu, tapi kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh siswa. Jadi memang perusahaan soal seperti tadi yang Pak Karya bahas itu memang harus jelas, jadi harus bisa dipahami oleh siswa gitu. Jadi meskipun soal yang bagus, tapi kalau tidak dipahami oleh siswa, kemungkinan siswa akan menjawab salah. Karena bukan salah menjawabnya, tapi kadang-kadang soalnya yang tidak bisa dipahami oleh siswa. Itu saja mungkin Pak, jadi itu kaidah soal itu betul-betul diperhatikan baik dari segi teknik ataupun kebahasaan yang diselesaikan. Itu mungkin Pak pesan. Iya. Terima kasih Pak Wan sudah menambahkan apa yang disampaikan di pertanyaan pemantik ini, di mana seperti tadi lah. Jadi soal itu dikatakan berkualitas atau tidaknya mungkin
bisa dicerna atau tidak bisa. Jadi bisa dipahami oleh siswa atau tidak ya. Jadi kalau soal seperti ini bisa dipahami. Itu mau C1, C2, C3-nya, yang penting soal dipahami. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau sampaikan? Silakan. Daripada terima kasih Bu. Bang itulah jadi kita kalau belajar itu dengan maaf ya. Kita belajar harus ada pembelajaran diferensiasi. Artinya Bapak Ibu, semua itu harus berfokus pada anak. Artinya anak itu kodratnya kan bermain. Jadi kalau Bapak Ibu belajar mengajar di kelas, sekarang ini bawalah anak ke dunianya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita tahu bahwa kodrat anak itu dilahirkan dengan kodrat yang berbeda. Sebenarnya gitu ya. Bapak Ibu perhatikan. Tidak semua siswa pintar matematika. Tidak semua siswa pintar bahasa Inggris. Tidak semua siswa pintar olahraga. Tidak. Tapi ada kelebihan dari anak tersebut. Maka sekarang dengan kurikulum merdeka itu akan diakomodir. Ya. Jadi namun pernah soal budak pintar ternyata tak terus pupuk ke anaknya supaya nanti dia menemukan jati dirinya sehingga bisa berkembang. Ya, pintar matematika terus dipupuk matematikanya. Nah itulah. Jadi ada pembelajaran diferensiasi, salah satunya melihat bahwa anak dilahirkan dengan kodrat yang berbeda. Berikut. Sebenarnya jawabannya sudah dirangkum oleh Pak Nana dan tadi Pak Saiful Aziz ya Pak. Di sini saya hanya menambahkan, saya juga belum begitu paham, mungkin nanti di sini kita mendapat pengetahuan yang baru bersama-sama. Mengapa kita merasa penting untuk menggunakan kaidah dalam proses perakitan soal? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mama bahwa kaidah itu di dalamnya harus memperhatikan dari mulai struktur, bahasa, tadi itu substansi, terus satu lagi apa ya Pak Nana, saya lupa lagi, konstruksi. Nah kita tahu kan bahwa dalam penulisan soal itu kan bermacam-macam, ada PG, ada esai. Nah di situ kan pasti antara PG dan esai. Nah dalam setiap jenis soal itu pasti ada kaidah-kaidahnya, bahwa soal itu harus valid, bahwa soal itu harus reliabilitas, bahwa soal itu harus stabilitas. Saya juga belum paham banget gitu ini yang saya tahu. Nah jadi ketika dalam pembuatan soal itu bersagawayah kurang mah jantan sudah ada, kalau dalam bahasa mungkin grammar dan lain saya sudah ada kata pembantunya. Nah di sini saya justru saya juga pengen gitu penjelasan dari Bapak, karena kadang-kadang saya sendiri dalam pembuatan soal itu lumayan agak sulit seperti tadi, kecuali saya juga suka menggunakan, padahal saya tahu itu sudah tidak boleh. Terus dalam kalimat penulisan kata bahasa dalam bahasa juga antara titik titik-titik terakhir itu jumlahnya berapa dan lain sebagainya, itu dalam kaidah sudah ada. Itu mungkin sedikit menambahkan. Terima kasih. Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kita tentang apa atau kaidah tentang perakitan soal pada prinsip seperti ini. Nah, ini kaidahnya Bapak Ibu. Kaidah perakitan soal seperti ini, di mana Bapak Ibu tadi setelah Bapak Ibu mempelajari tentang pembuatan kisi-kisi, selanjutnya Bapak Ibu juga indikator dan sebagainya, maka selanjutnya kan langkah selanjutnya membuat soal, gitu kan? Tadi saya di sini sudah ada yang lainnya, sekarang membuat soal. Nah, kaidahnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kaidah yang pertama, tadi secara harus dilaksanakan dalam perakitan sebuah soal, ya. Jadi Bapak Ibu ada soal ujug-ujug. Sebelum Bapak Ibu membuat soal harus ada kisi dulu. Boleh dibalikkan soal lah, pas ditaruhkan ke bagian kurikulum, karena kisi-kisina, nah yang ada mau kisi di mana? Dina soal, nah dibalikkan, jadi terbalik. Nah sebenarnya kisi-kisi dulu. Jadi Bapak Ibu tenang AKIKD, buat kisi-kisi, bla sebagainya dengan formatnya silahkan Bapak Ibu cari sesuai dengan yang dibutuhkan.
buat kisi-kisinya, yang penting Bapak Ibu semuanya terangkum di sana. Nah, selanjutnya pengurutan nomor soal sesuai dengan nomor urut soal yang terdapat dalam kisi-kisi. Jadi tinggal lihat kisi-kisi kan. Kisi-kisi nomor hiji teh iya. Serat. Ya, memang namanya apa ya? Bukan kesalahan ya. Ini ya, yang kedua, setiap soal tidak boleh memberi petunjuk jawaban terhadap soal yang lain dalam satu paket. Yang berikutnya, penyebaran kunci jawaban harus acak dalam satu paket tes. Yang berikutnya, perakitan soal diikuti dengan pembuatan format atau kunci jawaban per paket tes. Terus, jumlah kunci jawaban A, B, C, atau D dalam satu paket tes dapat mengikuti cara sebagai berikut. Nah, itu jumlahnya. Rumusnya, jumlah soal yang dibikin dibagi banyaknya option, ditambah atau dikurangi 3. Nah, ya, itu ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Nah, dalam kaidah ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Unang tidak disampaikan seperti itu ya. Beda ya. Tapi ya sebenarnya itu ada hal yang ya boleh saja. Boleh saja. Ini sampai itu. Anu 4 anu 2.2 ya. Setiap soal tidak boleh memberi petunjuk jawaban terhadap soal yang lain dalam satu paket ya. Pernah saya menemukan bahwa contoh nomor 5 jawabannya itu ada di dalam nomor 6. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang itu. Apakah itu tidak termasuk di poin nomor 2? Pak, kadang-kadang gitu suka ada gitu, jadi nomor 5 kadang-kadang jawabannya ada di nomor 6 gitu ya. Apakah itu tidak termasuk, Pak? Itu yang saya tanyakan. Sekian, Pak, terima kasih. Itu jadi jangan ada seolah ada indikasi jawaban teh iya dari nomor yang lain. Nah, itu adalah menyalahi aturan untuk yang kedua, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu akhirnya harus satu soal dengan soal lainnya independen, tidak saling memberikan indikasi terhadap petunjuk jawaban soal. Gitu. Menghadap Pak, ini pengalaman kita semua kan, pernah mengikuti tes ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan lain, ternyata soal yang di luhur ya di asal tadi di luhur ya jawabannya, oh iya, nah, ada ya. Tapi itu berartinya bahwa itu hindari, jangan digunakan soal seperti itu. Jadi itu adalah salah satu soal yang menyalahi kaidah ini ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk membuat option suatu pilihan ganda, jadi banyak soal dibagi banyak option ditambah atau dikurangi 3. Berarti kalau soalnya berapa sana? Contohnya soalnya 25 dibagi 4 6 ya? 6. Berarti ini tambah 3 9 ya. Dan silakan tenang untuk di Ini pertanyaan saja saya. Itu kan untuk banyaknya jawaban tiap option ya. Berarti banyaknya soal dibagi banyaknya option plus minus 3 ya. Nah kan kalau soalnya hanya 10 plus minus 3 bisa saja ada option yang tidak ada jawabannya. Ya. Apa tidak sebaiknya plus minusnya bukan 3 tapi ditentukan juga oleh banyaknya soal? Mungkin kalau soalnya 200 plus minus 3 itu hampir sama, 47 sampai 53. Ya. Mungkin ya usulannya banyak soal dibagi banyak option plus minus 10% dari banyak soal misalnya gitu. Ya. Sehingga kalau soalnya 10 dan soalnya 200 sebarannya juga tetap sama. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kalau mana tidak itu berpikirnya gimana kan? Luar biasa. Terima kasih Pak Dan. Ya, jadi kita ini masukkan Bapak Ibu. Ternyata kalau soalnya sedikit, kalau plus minus 3 akan ada jawaban yang tidak ada. Tetapi kalau soalnya 100 sampai 100 atau 200 maka akan
jomplangnya hampir sama, gitu kan? Nah, itu pikiran matematika Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, ternyata mungkin penambah pengurangnya itu kita jadikan persentase. Nah, makanya nanti Bapak Ibu, kaidah penyusunan ini silakan Bapak Ibu tuangkan dalam kurikulum. Ya, bisa ini kan? Ini salah satunya, ya. Berarti nanti pengurangnya bisa 10% dari soal. Ya, dari soal yang ada. Pertanyaan pemantiknya, apa langkah-langkah yang dilakukan sebelum memulai perakitan soal? Nah, ya kan? Tadi makanya langkah-langkah. Jadi kata kuncinya adalah langkah-langkah perakitan soal. Langkah-langkah. Karena tidak salah. Tadi soalnya apa ini Pak? Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memulai perakitan soal. Kalau dalam tadi di slide sebelumnya kalau nggak salah yang jelas sebelum merakit soal yang perlu dipersiapkan itu kisi-kisi Pak. Yang pertama disiapkan kisi-kisinya harus ada gitu ya. Kemudian yang kedua mulai pemungutan soal ya, pemungutan soal sesuai dengan yang di kisi-kisi. Dan kalau bisa diumumkan mulai dari mudah, sedang, sukar, kembali menjadi yang mudah. Kalau saya tahu ya Pak, kalau salah mau dikoreksi. Kemudian ketika praktik soal juga, enggak tahu ini masuk atau tidak ya, dalam penyusunan opsi jangan sampai ada salah satu opsi yang menonjol Pak. Misalkan A, B, D, pendek yang C-nya panjang misalkan. Nah jadi kurang lebih itu sama ya. Kalau nggak cembung, cekung, kalau nggak ya miring gitu kan. Terus apa lagi ya? Yang mana lagi untuk perakitan soal, lalu sana tidak tidak ada banyak kata yang diulang. Misalkan kota titik-titik misalnya, A, B, C, D nya ada kota apa, itu kan efektif juga. Jadi pembahasan kata itu aja Pak, kesempatan komersial ngantuk. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu memang apa yang sekarang digulirkan oleh pemerintah regulasi tentang penilaian ini memang hal yang sifatnya itu memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu suatu lembaga atau bahkan apa yang dilakukan oleh suatu lembaga di mana di dalamnya ada Bapak Ibu sebagai ujung tombak dari pendidikan diharapkan mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa ke depan sehingga apa yang diharapkan kualitas sekolah yang diharapkan akan meningkat ya. Di awal juga dikatakan sekarang tidak ada sekolah favorit ya, tidak favorit. Jadi semua sekolah sama ya, dengan akses yang sama. Sekarang tidak ada mengenal jarak ya, tidak ada mengenal jarak ya. Non jauh di sana juga pasti akan menjadikan suatu sekolah yang berkualitas ya. Yang penting Bapak Ibunya berkualitas ya, Bapak Ibunya mempunyai komitmen yang tinggi sehingga akan meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri, berdampak pasti pada kualitas pendidikan anak di sekolah tersebut. Langkah-langkah perakitan soal. Nah, tadi Pak Rizna terima kasih, betul seperti itu apa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak lakukan di sekolah ya. Pertama kan tadi kayak kisi-kisi dan awal ditinggal itu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi ulah dibalik soal ayah kisi-kisi tacan ayah, karena ayah kisi-kisi lah. Itu bukan kesalahan, dosa besar Bapak Ibu. Dosa besar. Bahasa atau kisi-kisi ya, artinya itu bukan, katakanlah tidak berdasarkan kaidahnya. Jadi pertama mengelompokkan soal berdasarkan nomor soal pada kisi-kisi, nomor soal yang sama digabung. Yang berikutnya menyusun paket tes utama dan susulan. Ya. Jadi yang pertama tadi
mengelompokkan soal berdasarkan nomor soal pada kisi-kisi. Nomor soal yang sama untuk paket. Ya. Itu Bapak Ibu. Sehingga ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya dalam langkah-langkah perakitan soal Bapak Ibu. Seperti inilah. Nah, jadi Bapak Ibu punya acuan seperti ini. Pada prinsipnya semua yang diperlukan dalam menyusun soal harus ada ya. Jadi upamanya ada soal dikirimkan, dipastikan ke bagian kurikulum mana kunci jawabannya dan nembena soal naungkol. Nah, sebenarnya itu hal yang kurang baik, walaupun mungkin hal tersebut banyak yang biasa dilaksanakan. Cuma Ibu, kalau sekarang ada aturan baru, regulasi yang baru, mungkin kurikulum kurikulum Merdeka dengan regulasi penilaian nomor 21 itu. Nah, walaupun Bapak Ibu tidak diminta oleh lembaga untuk membuat kisi-kisi, hal tersebut harus Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Berarti itu adalah semuanya tanggung jawab adanya pada individu masing-masing. Kisi-kisinya dikemposen tapi ayah di Ibu. Naskah soalnya dikemposen tapi ayah di Bapak Ibu. Suatu saat ada kegiatan akreditasi, tidak usah kemana-mana, Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Seperti itu ya. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara Bapak Ibu memberikan pembobotan pada soal PG dan uraian? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari SMPN 1 Lakbo, Pak. Yang ini mungkin pengalaman saja, ya, Pak, yang saya lakukan saja. Ketika memberikan pembobotan pada soal PG itu disesuaikan dengan soalnya itu apakah sulit atau mungkin mudah, mungkin itu diperhatikan di situ. Ya. Tetapi kalau untuk uraian itu dilihat dari soalnya itu jawabannya banyak atau yang diminta itu banyak atau sedikitnya, sehingga untuk memberi bobot tersebut tidak sama antara nomor 1 atau 2, setiap soalnya berbeda. Mungkin itu yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada pertanyaan banyak pembobotan pada PG dan uraian berarti saya Pak. Ya. Menurut pendapat saya itu nilai antara PG dan uraian itu adalah 100. Berarti 100% lah. Ya, 100 ya. Lalu yang kedua, PG-nya itu apakah mau 60% atau uraiannya akan menjadi 40%. Jadi jumlah adalah 100%. Itu mungkin itu Pak. Pengetahuan saya. Ya. Bagaimana? Ya. Terima kasih Pak Unang. Itu ya, jadi Pak Unang membedakan. Pokoknya kalau skala untuk penilaiannya ada 0 sampai 100, berarti dibagi 2. Misalkan untuk PG-nya 60 atau 60%, dan untuk pilihan PG-nya 60%, uraiannya adalah 40%. Sehingga kalau digabung menjadi 100%, atau jadi 100 skornya, gitu ya. Nah, itu pengalaman Pak Unang. Mungkin pengalaman yang lain, sekolah lain, Ibu, mengapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Fatwati dari SMP Negeri 3 Jambi. Begini Pak, saya mau bertanya dengan pengalaman saya ya. Begini, yang menurut yang saya pahami, kalau PG itu bobotnya harus sama, gitu. Menurut saya yang saya pahami, kalau misalkan soalnya 50, ya bobotnya sama, misalkan 2, jadi nanti bobot akhirnya 100. Itu kalau PG. Kalau uraian itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan, kalau menurut saya tingkat kesulitan dan juga banyak jawabannya kalau pengalaman saya. Nah itu, yang yang sering terjadi PG itu yang seperti Bu Ifah tergantung dari kesulitannya, jadi bisa berbeda bobotnya. Ini yang benarnya yang mana? Apakah yang sama apa yang berbeda? Gitu, karena kalau misalkan soal yang
Google Form ya Pak, ya kan itu harus langsung dibobot. Misalkan ingin 100, nilai 100, misalkan soalnya 40 atau 30 kan itu tidak bisa sama rata gitu kan. Kalau misalkan itu bisa dibedakan, nah nanti saya akan sampaikan ke teman-teman yang itu bisa dibedakan. Tapi yang kemarin-kemarin saya pahami tidak bisa dibedakan. Kalau kalau dua cuma dua gitu kan saya. Nanti bagaimana bobotnya kalau misalkan 30 soal saya kasih satu semuanya 30. Nah nanti kita 30 dibagi 0, sekian jadi misalnya 0,3 jadi 100 nanti dibagi seperti itu. Itu pemahaman saya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk di SMP Negeri 3 Ciamis ini untuk pilihan ganda mempunyai bobot yang sama, tetapi untuk uraian bobotnya sesuai dengan kategori soalnya. Gitu. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Perbedaan adalah suatu anugerah. Jangan dijadikan suatu permasalahan. Tapi ini adalah kekayaan bagi kita. Dilakukan pemerintah APG nanti iya nomor iya masaki bobotnya iya masuk. Nah itu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan masukan biar kita berdiskusi. Ini ada dua, tidak salah, tapi merasakan ini. Ya. Dari tahun atuk bahwa belum masuk ke suatu sekolah, mengajari suatu sekolah, pasti pada akhir suatu pembelajaran Bapak Ibu menggunakan penilaian. Di mana Bapak Ibu kurikulum yang digunakan mulai kurikulum 2016, 2013, 2006 sampai sekarang kita menginjak kurikulum merdeka, di mana semua kebutuhan anak diakomodir dengan penilaian yang mungkin nanti ada hal yang perlu Bapak Ibu pahami lagi. Ya, terima kasih Pak Yaya. Kalau pengalaman saya di situ yang pertama dalam memberikan pembobotan pada soal PG, memang dilihatnya kita mau skor akhirnya berapa gitu. Kalau misalnya nilai akhir 100, kemudian soalnya PG semua 50 berarti bobotnya 2 gitu. Kalau soalnya 100 berarti bobotnya 1. Itu kalau pengalaman saya. Kemudian untuk uraian itu sendiri, pengalaman saya itu sama dengan yang lain, dilihat dari tingkat kesukaran dari soal itu sendiri. Jadi bobotnya bisa berbeda-beda, hanya jumlahnya nanti mengarah ke yang skor 100 itu ya. Kemudian kalau ada PG, ada uraian disatukan, ya sama seperti tadi ya pengalaman saya, PG-nya misalnya dengan PG 40, misalnya uraian ada 10, pokoknya mencapai 100 saja nilai akhir, berarti PG-nya itu yang 40, 22 ya satu soalnya, kemudian uraiannya berarti 20, hanya dibagi-bagi tingkat bobotnya itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Kemudian pendapat saya tadi tentang pilihan ganda dengan bobot dengan bobot yang berbeda. Sebenarnya kalau idealnya memang ya itu misalnya soal yang ini kalau menurut saya pribadi itu soal yang tingkat kesulitannya mudah gitu misalnya, berarti nilai bobotnya sedikit, kemudian lebih tinggi yang sulit. Tapi itu nantinya malah melibatkan kita sendiri sebagai guru dalam memberikan penilaian, apalagi dengan CUT kemudian PG kan biasanya langsung saja otomatis ya. Nah yang gampangnya disamakan saja. Itu kalau pengalaman saya Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, sudah ada 3 masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang bagaimana Bapak Ibu memberikan pembobotan pada soal PG dan uraian. Sekoran? Oh ya, sekoran ya. Perjalanan nilai ya, bobot nilai ya. Ya, berarti tadi pembobotan karena nilai sama ya. Oke, berarti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ujian sekolah terdapat 2 bentuk soal, PG dan uraian. Itu kan biasanya Bu. Nah, yang kedua, pada umumnya bobot tiap soal untuk PG sama, yaitu 1. Pada umumnya sama. Kalau pada khususnya bisa tidak?
Bisa ya? Bisa kan? Pada khususnya bisa. Ya. Melihat mungkin dari tadi bahwa ya mau soal hots itu kan bisa gitu kan? Mangga itu kan terserah. Jadi silakan saja Bapak Ibu kalau mau berbeda. Mau sama, mangga Ibu gitu. Ya, ya boleh. Kan itu pada umumnya. Artinya ada khusus kan. Ada saya mau yang ribet ya. Udah PG soal ini soal yang low, soal yang middle, soal yang hot dibedakan bobotnya. Yang low 1, yang middle 2, yang hot 3 misalkan. Nah, tapi nanti pada akhirnya kalau diminta dalam akumulasi harus 60%, berarti nanti jumlahnya 60 bobotnya. Sisanya untuk uraian 40. Nah, boleh ya? Apa-apa. Nah, kumakin ada berapa? Biasa kan, Bu? Tapi kan nanti ada aplikasi yang lainnya kan di beda kan. Kalau bobotnya sama nanti artinya alat ukurnya sama. Lihat seperti itu kan? Maka kelihatan. Nanti mungkin nanti kan yang membandingkannya soal hot dengan hot, middle dengan middle, low dengan low, gitu aja gitu ya. Ya, jadi kita tidak menutup kemungkinan, mangga silahkan ya. Tapi kalau Ibu sudah nyaman dengan satu pembobotan, silahkan, tidak jadi masalah ya. Gitu. Soal uraian dapat sama atau berbeda-beda. Itu akan sama kan? Badai disamakan mangga 5 soal sami sadayana opat, jadi 20 skor akhirnya untuk uraian. Badai dibedakan seperti tadi sesuai dengan kategori soalnya, silahkan. Rumit atau kompleksitasnya silahkan. Tergantung pada kompleksitas jawaban atau banyak sedikit konsep yang digunakan dalam penyelesaian setiap soal. Bagaimana kriteria untuk penilaian? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oh, ini contoh ini mah. Yang tadi ya udah kan? Ngerti kan? Jadi kalau jumlah soalnya bobot kita. Betul ya tadi? Ternyata Bapak Ibu sudah lebih pinter. Sebelum ini muncul sudah pinter tadi kan? Udah diberikan per bandingannya soal-soalnya. Jadi kalau soalnya ada 30 untuk PG, 5 untuk uraian, maka tetap semuanya skornya harus jadi 100 ya, 70. Ya, betul Bu, yaitu skornya maksimum 30, yang itu skor maksimumnya adalah 100. Bu, apa yang tadi saya sampaikan adalah hasil diskusi kita hari ini. Saya tidak berani untuk memberikan jangan Bapak Ibu lebih pintar, lebih memahami apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu adalah ujung tombak dari pendidikan, di mana Bapak Ibu pasti mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran sampai penilaian sudah di luar kepala. Ya. Administrasi sudah dibuat, pelaksanaan di kelas Bapak Ibu insya Allah sangat luar biasa. Anak termotivasi dengan inovasi Bapak Ibu yang disampaikan di sana, dan penilaian juga Bapak Ibu dengan formatif dan sumatifnya. Formatif mungkin Bapak Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan dinilai untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Bapak Ibu nanti di kelas lagi. Sedangkan untuk sumatif adalah untuk menilai pada kenaikan kelas dan untuk akhir atau ujian akhir anak ya. Tidak ada formatif, ada sumatif. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Cukup, pasti cukup, sebab sudah sore. Biasanya gitu. Terima kasih semuanya. Karena ada 1 hari lagi besok, mohon maaf Bapak Ibu sudah lagi besok ya, 2 hari di sini, tapi Bapak Ibu dapat 32, berarti ada 2 hari untuk daring. Ini daring atau penugasan gitu ya, sehingga Bapak Ibu dalam satu kegiatan minimal dapat 32 JP, sehingga bisa dihargai 1 untuk kenaikan
pangkat. Ya, jadi Bapak Ibu melangkah ke sini teh kahiji mendapatkan ilmu, kedua juga mungkin Bapak Ibu mendapatkan berkat. Berkat ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila saya yang kurang berkenan. Begitulah penampilan saya seperti ini. Mungkin ada yang sudah biasa bertemu dengan saya, ada yang baru bertemu mungkin ya. Inilah saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.